Ya, good morning masih menemani aktivitas pagi hari Anda. Mengalihkan perhatian anak agar tahan berpuasa seharian ini bisa dilakukan dengan beragam cara. Salah satunya mengajak ngabuburit sambil berlatih panjat dinding. Wih. Waduh, tapi jangan pagi-pagi atau tengah hari juga ya. Nah, jelang berbuka puasa aja. Nah, namanya Iya, ngabuburit. betul. Oh. Nanti keburu aus anak-anaknya. Nah, memang sih meski melelahkan, anak-anak ini dapat melupakan sejenak rasa lapar dan dahaganya di ujung-ujung mau maghrib ya. Betul. Pemanjat cilik ini berusaha menggapai poin demi poin di papan panjat. Kekuatan fisik dan mental dikerahkan demi menggapai puncak secara bertahap. Meskipun terlihat serius, mereka bukanlah atlet, melainkan hanya warga biasa yang tengah ngabuburit atau menunggu waktu berbuka puasa. Meskipun tengah berpuasa, mereka merasa senang, lelah letih tak terasa karena keseruannya. Puasa ya puasa sama kalau manfaatnya itu bisa melatih mental sama keberanian. Selain bermanfaat bagi anak, orang tua pun menganggap kegiatan ini positif. Anak bisa belajar agar tetap fokus puasa meski dengan banyak kegiatan. Juga lagi diajarin puasa, jadi supaya dia nggak mikirin lapar, haus. Jadi aku ajak ke tempat yang emang dia hobi. Saat melakukan aktivitas panjat dinding, anak diawasi instruktur terlatih. Selain dijaga keselamatannya, mereka juga diajarkan secara bertahap menggunakan beberapa metode. Alhamdulillah untuk bulan Ramadan ini kita banyak juga ngabuburit, mau anak kecil mau dewasa juga banyak yang datang ke sini untuk sengaja untuk olahraga dan juga untuk ngabuburit untuk ngabisin waktu. Di arena panjat dinding yang berada di Jalan Ranca Kendal Luhur, Kota Bandung ini, pengelola mematok tarif mulai dari Rp50.000 per anak. Nah, kalau yang ini salah satu ikon baru di Jakarta. Jembatan Penyeberangan Orang Pinisi. JPO berkonsep kapal pinisi yang baru diresmikan bulan lalu ini memang menjadi daya tarik tersendiri bagi warga ibu kota. Dan di bulan Ramadan ini, banyak warga yang datang untuk sekadar menunggu waktu berbuka puasa. Bentuk jembatan yang unik dan pemandangan gedung-gedung pencakar langit di sekitarnya membuat JPO Pinisi menjadi lokasi foto yang instagramable. Belum pernah kesini, jadi pas biasanya kan takutnya kalau kesini pas weekend takutnya rame, jadinya pas mau ikut kesini sambil ngabuburit sih. Baru kali ini sih pengen lihat aja karena emang kebetulan di bulan Ramadan ini enak ya kalau sambil ngabuburit gitu buat nunggu waktu buka untuk lihat pemandangan. Usai direvitalisasi, wilayah JPO yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman dan terhubung dengan halte Transjakarta Karet ini memang berbeda dari JPO pada umumnya. Pengunjung yang membawa sepeda bisa menggunakan lift yang berukuran cukup besar. Ada pula sensor beban yang akan berbunyi jika pengunjung yang ada di atasnya melebihi 50 orang. Tim Liputan CNN Indonesia. Waduh, ini udah mulai-mulai nih. Udah Mau ke mulai. sana foto JPO Pinisi atau tadi ngajak Enggak, anak-anak? jadi kan tadarus kan udah nih Oh semalam. gitu, Masya Terus Allah. tadi subuhan udah. Heeh, Ini udah terus foto-foto juga, rencananya sih mau diposting-posting gitu nanti itu di tadi saya udah lihat, udah saya love gitu kan. Karena emang sekarang ya mau nggak mau dong, segala sesuatu apa sih yang nggak diposting di media sosial gitu kan. Heeh. Kalau nggak diposting isinya apa dong media sosial Betul, cuman kan kita? jadi bingung juga ya. Ini sebenarnya saya maksudnya sih mau menyebarkan, ayo ngajak yuk bareng-bareng tadarus Iya, gitu. iya, Tapi iya, kan iya. kadang-kadang ada orang aja yang bilang, ih ria banget sih pamer-pamer gitu. Jadi Iya, bingung kan? itu jadi diomongin orang juga ya. Nah, kira-kira gimana nih masa segala ibadah itu kan jangan melulu semuanya harus diupload ke media sosial katanya. Kira-kira kalau dari hukum agama Islam itu seperti apa? Jangan sampai segala hal yang kita lakukan itu maksudnya baik, malah mengurangi pahala kita di bulan Ramadan kayak gini kan jangan sampai ya. Langsung deh kita tanya sama yang mengerti betul begitu ya, paling paham lebih daripada kita soal agama Islam. Ada Ustadz Hilman Fauzi yang sudah bergabung di Good Morning. Assalamualaikum Ahilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh pasti dengerin nih ya tadi kita ngobrolin apa. To the point deh, gimana nih dalam agama Islam ya kalau segala sesuatu ibadah diupload di sosmed Kita gimana? sedekah di-upload di sosmed gitu, gimana tuh A? Iya, pada prinsipnya setiap amal ibadah yang kita lakukan itu harus ikhlas karena Allah. Ikhlas itu artinya adalah kita hanya berharap dan hanya bersandar kepada penilaian Allah atas setiap amal ibadah yang kita lakukan.
Nah, jika dalam amal ibadah itu ada perasaan ingin dilihat sama orang lain, ingin dihargai sama orang lain gitu, maka khawatir masuk kategori yang disebut dengan ria gitu. Jadi ria itu perkara yang setiap amal perbuatan kita ingin dilihat dan ingin dinilai oleh orang lain. Bagaimana cara membedakannya? Simple saja. Ketika tidak ada orang yang like, ketika tidak ada orang yang love terhadap postingan kita, jadi berubah niat kita, jadi berubah amal kita. Maka dari situlah nanti akan kelihatan kita ria atau tidak begitu. Maka apakah share di sosmed amal kebaikan kita boleh atau tidak? Ya sah-sah saja. Untuk niat syiar, untuk niat mengajak agar orang termotivasi dengan amal kebaikan kita. Karena sungguh barang siapa yang menunjukkan jalan kebaikan kepada orang lain, sampai orang lain itu berbuat kebaikan karena ajakan kita, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berbuat baik itu. Makanya ini kan urusan hati ya. Amalan hati itu tidak ada yang bisa menebak. Kita tidak boleh juga menjudge orang ria atau tidak. Kita juga tidak boleh kemudian menghakimi orang, dia Maria, si itu Maria, gak juga gitu. Karena ini adalah amalan hati. Lebih baik berkata kepada diri sendiri apa motif dan niat kita. Selama untuk Allah, kemudian jadi syiar kebaikan, insya Allah ada pahala ikhlas di dalamnya. Nah, itu. Memang penting ya, Bapak. Intinya niatnya tuh buat apa dulu. Jadi gitu. sedih gak kalau nggak ada yang love? Ya enggak juga sih. Enggak. Alhamdulillah, jadi masih ikhlas kategorinya ya. Gini juga nih, kan kadang-kadang kita ngabuburit tuh kan sering kali ya, kita scroll apa namanya, Instagram atau Facebook atau apa. Tiba-tiba kita suka ngelihat sesuatu yang, aduh, nggak sepatutnya kita lihat nih, gitu. Itu gimana nih, gitu? Apakah ini juga mengurangi ibadah nih, gitu? Iya, kalau sesuatu itu apa istilahnya datang tiba-tiba dan kita tidak merencanakan untuk melihat sesuatu yang buruk itu, maka insya Allah itu cukup dilihat pada pandangan pertama saja. Okay. Setelah itu kemudian kita alihkan pandangan kita asal nggak kita berlanjut tahu ya bahwa itu adalah sesuatu yang buruk gitu. Nah, kalau kita tetap melanjutkan menatapnya, melihatnya, bahkan mendownloadnya, maka kita masuk kategori bukan tiba-tiba, berarti itu direncanakan. Dan itu khawatirnya mengurangi pahala ibadah puasa kita. Karena kalau kita bicara tentang puasa itu kan bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Betul. Tapi bagaimana puasa kita bisa menahan tubuh kita dari perbuatan yang tidak baik. Termasuk menjaga pandangan kita agar tidak melihat sesuatu yang buruk begitu. Waduh, itu dijaga dia. tuh. Jangan juga sampai di-share Jadi ya. kalau di awal, ya itu kan istilahnya ya rezeki aja gitu. Tapi jangan dilanjutin terus. Astagfirullahaladzim. Oke, jangan dilanjutkan. Itu dia Oke. pemirsa, ini penting banget ya. Nah, selanjutnya nih, kalau tadi kan AA bilang bahwa ternyata jangan membuat hal-hal yang kita posting itu membuat orang lain tuh berpikir kita tuh ria, ya kan? Atau mungkin kita sendiri nih, ngelihat orang lain, ya enaknya makannya itu nih. Saya nih misalnya nih lihat postingannya Alfian ya, Alfian lagi buka puasa di mana gitu. Ya enak banget ya, enaknya jalan-jalannya ke sini. Itu gimana tuh? Kan hal-hal yang mungkin aja terlintas ya. Dan gimana caranya supaya kita tuh kayak astagfirullahalazim, ingat itu jangan begitu gitu. Kadang-kadang kan suka lupa, natural aja gitu. Tetap husnuzon ya. Harus husnuzon. Berprasangka baik gitu. Iya, Masya Allah. Jadi gini, kita ini tidak bisa merubah arus ombak yang datang kepada kita. Yang bisa kita rubah adalah ajarkan tubuh ini berenang agar kita bisa mengarungi sederas apa arus ombak. Bahasa sederhananya begini, kita tidak bisa menebak bagaimana penilaian orang ke kita. Kita nggak bisa ngatur bagaimana penilaian orang lain kepada kita. Yang bisa kita atur apa? Bagaimana diri kita dikendalikan untuk kemudian menghadirkan yang baik-baik ketika kita posting di sosial media. Makanya ada istilah begini, saring sebelum sharing. Ya, saring sebelum sharing. Kita pastikan dulu kira-kira yang kita sharingkan ini bermanfaat tidak ya? Kemudian ada yang dirugikan tidak ya ketika saya posting ini? Kemudian jika ini adalah sebuah informasi atau berita, kita harus memastikan validitasnya. Ini benar atau tidak gitu. Nah, jika kita sudah melakukan tahap-tahapan itu, maka insya Allah, ya sisanya kita serahkan saja kepada Allah kan.
Karena kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Akan ada saja orang yang mungkin ya tadi tuh gak senang sama kita, kemudian menilai buruk tentang kita. Yang jelas kita seberusaha mungkin, sebaik mungkin hadirkan yang baik-baik. Apapun responnya, itulah yang terbaik untuk kita. Makanya nanti begini, kalau kita posting di sosial media ya, ketika dipuji, ketika dicaci, itu biasa aja. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Karena dua-duanya sama saja. Itu hanyalah penilaian manusia. Belajarlah untuk kita share kebaikan dan tetap niatnya lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Bukan karena penilaian manusia. Nah, begitu. itu dia yang paling penting kata-katanya. tuh. Aduh. Tapi setidaknya mungkin lebih baik di bulan suci Ramadan ini jauhin dulu deh sosial medianya gitu. Itu kan lebih baik lagi gitu ya. Karena ada aja ya godaan Ada untuk godaannya seperti itu. gitu kan. Oke deh kalau begitu Ahilman. Makasih banyak ya meskipun sebentar tapi banyak sekali hal-hal yang bisa kita coba ingat-ingat gitu ya untuk kita bijak di media sosial. Sampai ketemu lagi Kamis depan insya Allah ya Ahilman ya. Sehat-sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Oke, udah dapat inspirasinya. Udah dapat inspirasi. Oke, nanti aku delete deh berarti. Jangan posting-posting lagi yang Jangan begitu posting-posting lagi ya. Oke, sesaat lagi kami akan kembali dengan inspirasi bisnis yang mungkin bisa menjadi inspiratif untuk Anda. Iya, salah satunya nih pembudidaya buah stroberi yang memperbolehkan pengunjung bebas memetik buah tapi tetap cuan. Nah, kira-kira apa tuh kiatnya nggak kehabisan apa diambilin sama pengunjungnya ya? Informasinya sesaat lagi ya, tetap di Good Morning.